Anugrah Anggraini. I'm here. Kamelia Boru Siregar. Present, Miss. Okay. Novi Triana Ramadhani. Present, Miss. Wulan Kirani Donita. Zofira Akila Listri. Present, Miss. Next, Humaira Dinda Putri Siregar. I'm here, Miss. Mazuna Tunisa. I'm here, Miss. And the last one, Mudriana Rahmi Fitri. I'm here, Miss. So everyone is present in this class, right? Yes, Miss. Okay. I would like to check my laptop first. Oh, I cannot connect to our Wi-Fi. May I help you, Miss? Oh, thank you, Dasa. Can you help me to maybe turn on my Wi-Fi, my hotspot on my phone? Okay, Miss. Oh. Okay, thank you, Dasa. Here. Okay. Before starting our lesson, do you guys know what we're going to talk about today? Anybody prepare for our class today? Okay, Mudriana. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, very good. Udah kelihatan juga ya di depan. Udah kecepatan Miss nge-spillnya ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, udah pernah dengar materi ini nggak sih sebelumnya? Pernah, Miss. Pernah. Oke, kita besarin dulu. Oke, kita tulis dulu ya. Sekarang materinya getaran, gelombang. What's date is today? Tanggal berapa ya hari ini? 17. Oke.
Jadi hari ini ada 3 topik, ada getaran, ada gelombang, dan ada bunyi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai hari ini. Kita akan bahas konsep getaran, konsep gelombang, kemudian nanti gelombang itu ada contohnya, ada jenis-jenisnya gitu. Terus kita bahas juga konsep bunyi, dan terakhir juga ada nanti tiap-tiap bagiannya bakal ada soal-soal hitungan sederhananya yang nanti bakal kita coba bersama. Oke? Oke, selanjutnya kita akan grouping. Jadi kita hari ini bakal belajar, we are going to study in groups. Jadi di sini Miss sudah bagi kelompoknya. So please make circle of your own group based on the name that I already made. Oke? Ayo. Semuanya udah duduk di kelompok masing-masing ya? Oke, kita lihat halaman berikutnya ada. Nah, coba lihat gambar di depan. Coba deh Ananda semuanya sentuh pangkal tenggorokannya. Terus coba ngomong. Halo. Ada yang getar nggak di sininya? Nah, kira-kira yang itu tuh yang Ananda rasakan tuh namanya getaran. Apa sih getaran itu? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau Miss bilang apa yang kalau Miss lagi ngomong getaran, apa sih yang ada di pikiran Ananda? Yuk, jadi pertama kita bahas dulu getaran. Kan tadi di tenggorokannya ada yang bergetar kan? Nah, jadi kalau Miss bilang getaran, apa yang Ananda pikirkan? Bergetar, oke, hampir mirip. Yang lain? Bergerak, oke, bisa jadi. Ada bergerak. Ada gerak berarti ya. Berarti kalau gerak itu dia ada menimbulkan apa? Ada menimbulkan, ada dampak ya. Nah, berarti ada dampaknya. Ada ide lain? Oke, udah benar ya yang dibilang Novi tadi. Getaran itu ada yang bergerak dan dia nanti ada dampaknya. Jadi kalau suatu getaran itu apa sih? Nah, kalau kita tinjau dari segi definisinya, getaran itu adalah gerak bolak-balik, gerakan bolak-balik suatu benda dalam waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Nah, pernah lihat nggak sih gambar yang udah Miss bikin di depan? Ada yang familiar nggak? Ada yang pernah nggak lihat jam yang lama, yang tinggi, terus ada apa namanya tuh yang goyang-goyang bandulnya? Nah, mirip itu kan? Oke. Jadi dalam konsep getaran di situ ada ditulis titik kesetimbangan. Yang mana sih titik kesetimbangan? Oke. Ini misalnya Miss bikin ya. Nih. Nah, kan kayak gini ya bentuknya. Yang titik kesetimbangan itu yang ada di tengah saat kayak gini. Misalnya ya Miss kodein dia huruf O. Nah, kan ini gerak-gerak kan, kadang ke sini, kadang ke sini. Jadi di sini kita bikin garis bantunya. Semisal di saat posisi di sini kita anggap A, dan saat posisi di sini kita anggap B. Nah, jadi apa itu getaran? Adalah gerak bolak-balik. Dia gerak ke sini. Nah, dia gerak ke sini, terus ke sini lagi, ke sini dan ke sini lagi. Nah, itu dia yang namanya getaran. Sekarang tahu nggak sih Ananda, satu getaran itu dari mana ke mana sih? Dari satu titik ke titik yang lain. Betul, getaran itu dari berpindah ya dari satu titik ke titik lain. Nah, getaran itu bisa kita hitung berapa banyak jumlah getarannya. Jadi misalnya ya, kalau kita hitung satu getaran, nah misalnya satu getaran, kuncinya gini, kalau
Kira-kira kalau setengah getaran ada yang tahu nggak dari mana ke mana? Ada yang mau coba nih? Satu-satu dong. Misalnya dari A berarti A, O, B. Berarti ini setengah getaran. Jadi silahkan dihitung berapa kali dia bolak-balik. Nah, ini dia konsep getaran. Dia bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Ini yang kita sebut dengan titik kesetimbangan. Posisi saat dia beristirahat. Dan pada saat dia melakukan getaran itu ada waktunya, bisa kita hitung. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa rumus pada getaran. Nah, tadi kan ini bisa dilihat ada periode namanya. Ada T. T itu periode. T itu periodenya. Kemudian F itu adalah frekuensi. Ini satuannya hertz ya. Kemudian ada N itu jumlah getarannya. Dan yang terakhir adalah T. T itu waktu. Waktu dalam sekon. Nah, untuk rumus ini itu yang utama itu yang di sebelah sana ada T besar sama dengan T per N. Jadi kalau mau mencari periode itu kita harus tahu si waktu dan getarannya. Kalau cari frekuensi misalnya harus diketahui getaran dan waktunya. Nah, antara si periode dan frekuensi itu ada hubungannya. Nah, hubungannya itu adalah T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Nah, kalau Anda ragu misalnya, kan rumusnya ada beberapa ya, mau pakai yang mana sih? Nah, Anda harus bisa membaca soal, jadi tahu yang diketahui di soal itu yang mana. Jadi misal si periode kan rumusnya T kecil, waktu, dan N atau getaran. Kalau yang diketahui di soal ada waktu, ada getaran, berarti kita pakai rumus yang T besar. Nah, supaya lebih paham kita bakal kerjain contoh soal. Nah, sini Miss dulu ya yang contohin. Nah, waktu yang diperlukan untuk melakukan 150 getaran. Berarti apa yang diketahui? N. Diketahui di sini N-nya berapa? 150. Terus apa lagi yang diketahui? T-nya berapa? 3 menit. Nah, tadi kalau T satuannya apa Miss? Berarti gimana cara kita ubah 3 menit ini menjadi detik? 3 dikali 60. Oke, berarti 3 dikali 60 sama dengan 150 sekon. Nah, kira-kira yang ditanya apa? Periode. Nah, berarti kita pakai rumus apa? T besar sama dengan T kecil dikalikan N. Nah, berarti 180 dibagi 150. Nah, ini tinggal coret ya. 18 bagi 19 berapa ya? 1,2. Oke. 1,2 satuannya? Ya nggak apa-apa, biar aja 1,2. Oke, bisa dipahami ya soal pertama. Berarti periode getarannya adalah 1,2. Lanjut. Nah, soal kedua misalnya ada 200, ada getaran dan ada frekuensi. Berarti apa yang diketahui? Getaran tadi apa? N-nya 250. Kemudian apa lagi? F.
bagi aja ya, berarti itu sama dengan 10. Oke, bisa kan ya? Bisa, Miss. Kayaknya Miss masih ada di contoh soal. Nah, coba Miss mau dong yang lainnya ngerjain, udah pada paham kan? Ayo dicobain. Siapa yang mau cobain? Miss bersihkan papan tulisnya dulu. Diketahuinya apa di soal? Frekuensi periode. Berarti ini pakai rumus yang di sebelah kanan deh tadi. Yang hubungan T sama F. Iya. Yang ini nih rumusnya. Berarti ada yang mau coba? Mudriana duluan, ayo coba Mudriana. Nah. Oke, 1/27. Oke, udah benar ya. Kalau kalian bikin sampai 1/27 juga oke, udah benar. Mau dicari 1 dibagi 27 berapa juga boleh. Untuk satuannya kalau periode, nggak usah pakai satuan. Ya. Oke, lanjut. Ada satu lagi rupanya contoh soal. Nah, Windy kayaknya duluan mau cobain. Ayo. Berarti ada frekuensi sama ada waktu. Nah, yuk dicobain. Ada frekuensi, ada waktu. Berarti kita pakai rumus yang mana ya? Bikin di kertas ini. Oke, berarti jawabannya ada 600 getaran. Oke, udah benar ya. Nah, udah pada bisa nggak soal-soal yang dikasih tadi? Sudah, Miss. Oke. Kayaknya untuk konsep getaran kita sedikit aja, udah cukup. Masih ada nggak ya yang mau ditanya lagi tentang getaran? Mungkin cara hitung getaran tadi udah bisa nggak? Tuh kalau udah oke, kita lanjut ke gelombang. Udah oke. Next kita bakal masuk ke gelombang. Nah, coba lihat gambar Miss di depan. Pernah nggak sih Ananda ada kolam? Kolam biasanya di mana ya? Di taman ya. Ada kolam di taman. Terus ada gitu kan suka lemparin batu ke kolam. Nah, di kolam itu kan biasanya ada daun-daun macam-macam kan, sampah-sampah misalnya. Nah, saat batu itu dilemparkan, kira-kira apa yang ada di atas air itu ikutan gerak nggak sih? Daun-daunnya misalnya? Iya. Nah, padahal kan misalnya nih posisi daunnya kan nggak terlalu dekat nih sama batu, tapi kok daunnya ikutan gerak ya? Kira-kira kenapa? Karena pengaruh gelombang, Miss. Oke banget. Udah ada yang bilang kata gelombang. Nah, lihat slide berikutnya. Apa sih yang Anda pikir kalau Miss bilang kata gelombang? Ya tadi Maira udah oke banget ya, udah disebutkan gelombang katanya. Oke. Kita hapus dulu papan tulisannya ya.
bukitnya, ada lembahnya. Oke, ada bukit, ada lembah kata Mundriana. Ada bukit, ada lembah. Apa lagi? Naik turun. Naik turun. Naik turun. Apa lagi? Merambat. Merambat. Oke. Ada yang punya opini berbeda? Itu yang kalau bencana dari laut gelombang. Ya, gelombang tsunami itu juga gelombang ya. Misalnya tsunami ombak. Ombak. Bagus. Nah, ini adalah beberapa kata kunci yang udah benar ya terkait sama konsep gelombang itu. Jadi gelombang itu sebenarnya apa sih? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kalau tadi kita bahas getarannya aja, sekarang ada getaran, terus di getaran itu merambat ke sekitarnya. Nah, contohnya kejadian si batu yang dilempar ke kolam tadi. Yang bergetar sebenarnya gerakan batunya kan, tapi karena getarannya merambat ke air, jadi air itu perannya sebagai media. Nah, kan merambat nih ke airnya, jadi ikutlah bergerak apa yang ada di atas air tadi. Itu dia gelombang. Dia adalah getaran yang merambat. Oke, lanjut. Jadi gelombang ini ada jenisnya. Nah, berdasarkan arah rambatnya, kalau kita bahas jenis gelombang, pertama itu bisa berdasarkan arah rambat namanya. Nah, berdasarkan arah rambat itu ada dua lagi. Yang pertama itu udah ada transversal. Ada yang pernah dengar nama satu lagi apa? Longitudinal. Oke, yang kedua itu namanya longitudinal. Apa sih beda keduanya? Ya, bisa dilihat gambarnya ya. Kalau si gelombang transversal itu getaran partikelnya tegak lurus sama arah rambat. Tahu nggak tegak lurus itu kayak gimana? Nah, kayak gini. Nah, tegak lurus jadi dia beda. Kalau misalnya getarannya ke sini, itu arah rambatnya tuh ke sini. Jadi saling nggak sejalan dia. Itu dia yang tegak lurus namanya. Nah, kalau longitudinal itu berarti yang gimana? Sejalan. Ya, yang sejajar antara arah rambat sama gerakan partikelnya itu sejalan. Nah, jadi itu ya perbedaan mendasar keduanya. Nah, kalau lihat gambarnya, nah itu dia ya. Di gelombang transversal, nah kita coba gambarkan di sini. Dia ada, nah tadi yang bilang bukit, ada yang bilang lembah, itu udah benar ya. Nah, misalnya gini. Yang mana yang bukit itu sama kayak puncak, boleh nyebutnya puncak juga terserah. Yang mana? Yang atas dari tinggi. Oke, yang ini ya. Berarti kalau misalnya kasih titik di sini, ini namanya yang puncak atau bukit terserah, sama aja. Puncak. Terus ada apa lagi? Lembah itu yang mana? Kalau puncak yang atas berarti si lembah itu yang bawah. Nah, ini unsur utama atau yang paling penting dari si gelombang transversal ini. Nah, gelombang ini sama kayak getaran tadi itu bisa dihitung jumlahnya. Yang namanya satu gelombang, tahu nggak ada berapa puncak dan berapa lembah? Satu puncak, satu lembah. Oke, berarti gambar di sini berapa gelombang? Satu. Satu gelombang. Oke, berarti ini satu puncak, ini satu lembah. Oke, coba Miss kasih gambar kayak gini. Nah, kira-kira ini berapa? Satu setengah. Satu setengah. 1,75. Oke, sampai di sini kalau kita bikin titik-titik ya. Satu. Satu kan? Ya. Satu gelombang. Berarti ke sini sampai ke sini ini berapa gelombang? Setengah. Jadi kalau kita potong lagi ini, Setengah. yang ini berapa? Setengah kan? Setengah. Berarti kalau segini setengah atau segini setengah, kalau segini dong berapa? Seperempat. Berarti kalau digabungin jadi berapa? 1,75. 1,75. Atau 1/3.
ya itu dia. Biar nggak susah ya bagi-bagi koma jadi 1/3/4 gelombang. Oke, udah paham berarti ya cara hitung gelombang transversal? Oke. Kalau gelombang longitudinal itu mudah banget, lebih mudah daripada gelombang transversal. Nah, yang gelombang longitudinal itu kalau kita lihat ya, dia kan gambarnya kayak gini ya. Ada dekat-dekat, terus ada yang renggang-renggang. Nah, yang dekat-dekat ini namanya apa? Rapatan. Nah, yang dekat-dekat itu rapat kan? Jadi namanya rapatan. Nah, kalau yang jauh-jauhan renggang, karena mereka jauh-jauhan renggang. Nah, yang dikatakan satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah memiliki satu rapatan dan satu renggangan. Jadi dia satu paket. Kalau ada satu rapatan dan satu renggangan berarti satu gelombang. Kalau cuma ada satu rapatan, setengah gelombang. Oke, lebih mudah dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi berdasarkan arah rambat, sekarang kita akan bahas jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Medium itu apanya? Pengantarnya tadi. Oke. Apa aja contohnya di sini? Ada misalnya gelombang air. Berarti yang menjadi media siapa? Air. Oh, Miss lupa tadi. Berdasarkan mediumnya tadi ada pertama gelombang mekanik dulu ya. Ada yang tahu nama satu laginya? Mekanik dan nggak tahu? Oke, kita bahas dulu lah yang mekanik. Oke, gelombang mekanik itu artinya dia butuh media untuk merambat. Contohnya apa? Di situ ada gelombang air. Berarti apa yang menjadi mediumnya pada gelombang air? Air. Kalau misalnya gelombang tali, siapa yang jadi mediumnya? Tali. Jadi kalau misalnya Anda menggerakkan tali, kan getarannya dari tangan kita. Yang menjadi mediumnya itu sih talinya. Sama kayak bunyinya. Kalau bunyi apa yang jadi mediumnya? Udara. Betul. Jadi kalau misalnya di ruang hampa udara bisa nggak ada bunyi? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada media. Oke. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Satu mekanik, satu kalau tadi mekanik dia gimana? Perlu atau enggak sama medium? Perlu. Berarti kalau elektro? Tidak perlu. Nah, tidak perlu artinya seringnya tuh nggak kelihatan gitu ya. Misalnya kayak gelombang radio, gelombang TV itu nggak bisa terdengar, atau gelombang microwave yang bisa dipakai di dapur. Oke, ini dia jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, sama kayak getaran tadi, di gelombang itu juga ada rumus-rumusnya ya. Ada frekuensi, periode, cepat lambat. Nah, ini bisa nanti dicatat saja ya. Untuk cara pemakaiannya itu sama seperti pada getaran tadi ya. Lihat yang diketahui itu yang mana. Misalnya ada N, ada T, berarti kita pakai rumusnya di atas. Kalau misalnya adanya cuma T doang, kita yang frekuensi berarti pakai rumus seperti sama juga di periode sama cepat lambatnya. Oke, biar lebih enak kita langsung aja ke contoh soal untuk gelombang. Nah, contoh di bawah ini itu berapa banyak gelombangnya? 2,5. Oh, oke, udah pintar-pintar ya, 2,5. Udah ditandain juga kan di gambarnya? Iya. Yang titik-titik pertama itu berapa gelombang? 1. Yang ini 2,5. Oke, lanjut. Nah, sekarang malah 3/4 gelombang jika dimulai dari A. Ya, dia bisa nggak? 3/4 itu udah lebih 1 atau kurang? Kurang 1 kurang 1/4. Sampai ini. Gimana ya? Kita coba gambar. Dari A sampai D.
3/4. Kalau segini berapa? Kita putusin dulu di sini. 1/4. Yang ini 1/4. Ya. Yang ini 1/2. kalau sampai ke sini 1/4. nah berarti kita cukup itu 3/4 dan berarti cuma sampai sini. Ya, sampai D. Karena di sini setengah, 1/4 sama setengah kan 3/4 kan? Ya. Nah, berarti yang benar adalah mulai dari A, B, C sampai G. Itu dia yang 3/4 gelombang. Ini gelombang apa tadi bentuknya? Transversal. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Coba itu ada gambar, terus yang ditanya ada amplitudo, periode, sama frekuensi. Nah, kita udah dicatat semuanya? Dihapus ya. Yuk, sambil coba dipecahkan soalnya. Oke, di sini di gambar udah dikasih tahu ya, di sini katanya simpangan. Nah, pertanyaan pertama apa? Amplitudo. Nah, ini ya, amplitudo itu sama dengan simpangan. Jadi kalau yang jawaban A, simpangannya berapa? 1,5. Berarti nilai amplitudonya juga 1,5. Berarti nilai amplitudo adalah 1,5. Yang poin A. Oke, poin B bahas apa? Periode. Periode tadi D besar ya. Ayo, ada yang mau coba kerjain soal berikutnya? Berarti kalau waktunya ada ya sampai ke ujung 1,25. Coba Miss bikin apa aja yang diketahui dulu ya. T-nya 1,25. Kenapa 1,25? Karena sampai di titik akhir angkanya di 1,25 ini. Di 1,25 sekon. Kemudian apa yang kita ketahui lagi? Jumlah apanya? Gelombangnya. Berarti berapa itu? 1/4. Iya, berarti yang ini kan 1/4 ya kalau kita bagi. Yang ini 1/4, yang ini 1. Berarti 1/4 1,25 ya. Berarti N juga 1,25. Coba yang ditanya yang B tadi periode, terus yang C yang ditanya frekuensi. Nah ini yang iket udah diketahui. Berarti kalau cari D sama F gimana? Ada yang mau coba ngerjain? Ayo, oke, silakan Kak coba. Oke, yang lain gimana menurut Ananda jawaban Tasya? Udah final atau ada yang punya pendapat berbeda? Udah benar? Benar, udah benar ya. Frekuensi itu seperti berarti 1 dibagi
lanjut aja. Ya. Jadi kita bahas gelombang bunyi, kita bahas bunyi. Oke, kalau kita lihat ya, si bunyi ini tadi gimana? Kira-kira kalau berdasarkan, udah dihapus ya, berdasarkan arah lambatnya bunyi itu gelombang transversal atau longitudinal? Berdasarkan arah lambatnya itu bunyi itu gelombang transversal ya, bukan gelombang longitudinal. Tapi kenapa? Karena dia arah lambatnya itu tegak lurus terhadap arah lambatnya. Nah, kalau berdasarkan mediumnya, kira-kira bunyi itu butuh medium atau enggak untuk bisa dikatakan? Iya. Ya, berarti yang butuh medium itu gelombang apa? Gelombang mekanik. Berarti bunyi itu termasuk gelombang mekanik karena dia butuh mediumnya apa? Udara. Oke, kita langsung aja contoh soal. Pada dasarnya gelombang bunyi itu sama konsepnya ya kayak gelombang tadi. Jadi Anda bisa pakai rumus-rumus yang sama dengan si rumus-rumus yang ada di gelombang tadi. Oke, kita bahas pertanyaan berikutnya ya. Suatu pemancar radio mengadakan siaran pada gelombang 150 M. Berarti, nah kalau berdasarkan rumus tadi ya, gelombang itu kita simbolkan dengan lambda ya. Di sini tadi ada lambda kan, nah ini lambda namanya. Nah itu berarti kita tulis dulu ya. Ini ya. Ini lambdanya berapa? 150. Terus berikutnya kecepatannya. Kecepatan itu apa rumus gampangnya? Cepat lambat itu P ya. Sama dengan 3 kali 10 meter per sekon. Kemudian yang ditanya apa? Frekuensinya berapa? Yang mana sudah jawab. Oke, kalau kita lihat rumus ini tadi, oke, bolak balik dikit ya. Nah, kita pakai rumus yang mana tuh? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Kenapa nggak yang di bawah? Karena periode kan nggak ada diketahui kan? Yang ada itu yang ditanya F, kemudian yang ada diketahui itu lambda sama F ya. V sama yang diketahui itu lambda sama ya V ya. Berarti gimana cara nyarinya? Oke. Berarti F sama dengan lambda. Ya. Ini berarti tinggal dimasukin aja ya. 3 kali 10⁻⁸. Oke, ini 10⁻⁸nya kita biarin aja. 3 bagi 150 jadi berapa? 0, berapa tuh ya? 0,02 ya. Betul? Udah dicek? 0,02? Coba cek pakai kalkulator aja boleh? Betul, betul 0,02 ada sah? Oke, berarti diketahui frekuensinya adalah sebesar 0,02 kali 10⁻⁸ Hz. Oke. Lanjut, kayaknya Miss masih ada soal terakhir yang kayak ini juga. Nah, kalau di sini apa aja yang diketahui? Suatu sumber getaran berfrekuensi, berarti ada frekuensi, ada V, berarti sama ya yang diketahui. Bisa pakai rumus yang mirip kan? Ya. Nah, berarti apa yang diketahui? Frekuensi.
tugas. Ya, kita kerja kelompok. Jadi silakan dan silakan kerjakan bersama dan hasilnya nanti bisa menjawab pertanyaan kita ini. Oke, silakan masing-masing. Miss kasih 1 lembar. Silakan isi. Oke. Jadi tinggal cari ya. Si 3 bunyi itu rentang frekuensinya berapa aja sih? Terus yang bisa dengar siapa aja sih gitu ya. Oke, karena semuanya bawa handphone, di situ Miss bolehin untuk cari informasi di handphone boleh, keluarin buku paketnya juga boleh, keluarin LKS-nya, kerja bareng-bareng, jadi biar cepat selesainya. Oke, ada yang nggak paham tabelnya harus diisi apa aja?
Oke, jadi udah benar ya contoh-contoh yang Anda bilang tadi. Nah, untuk penjelasannya nanti bakal Miss cek di rumah untuk nilai keaktifan, untuk nilai kelompok kita hari ini. Miss bakal cek semuanya satu-satu. Oke. Sampai ke 2 pertanyaan di bawah juga. Oke. Untuk materi kita hari ini masih ada yang mau ditanyakan? Cukup. Udah paham semua dong ya? Oke. Kalau udah paham, kita kuis dulu ya. Jadi silahkan dikeluarkan HP-nya. Materi kita hari ini nggak jauh dari hal-hal yang udah dibahas tadi, ya udah udah kita jelasin tadi. Kita boleh bawa HP kan? Jadi silahkan dikeluarkan HP-nya. Bisa di-scan kan? Keluar nggak hasilnya? Keluar. Oke. Soalnya nggak banyak, cuma 10. Jadi silakan diisi, nggak jauh-jauh dari bahasa kita tadi. Gimana nanti ada kendala? Gimana soalnya? Boleh dibacakan? Kelompok ini memerlukan media untuk merambat. Kali ini berarti bunyi tidak dapat merambat kalau ini bukan lowong kamis. Di sini salah. Oh iya. Salah kunci jawaban, Miss? Iya. Begitu soal nomor 1 ya, Miss tambahin aja dulu. Thank you, Novi. Berarti soal nomor 1 ya. Miss sudah kecapean, jadi terima kasih sudah mengingatkan.
kegiatan aktivitas belajar kita hari ini. Oke? Maybe this is the end of our meeting today. Do you guys still have any question about our material today? Anything maybe you wanna ask something again? Masih adakah yang terpikir-pikir ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan. Untuk pembelajaran minggu depan tentang apa ya, Miss? Oke, makin kita dulu. Masih ada nggak yang mau ditanyain tentang materi hari ini? Oke, cukup berarti ya. Untuk minggu depan kita akan langsung masuk ke bab 5 ya. Ini bab 4 ya kalau nggak salah. Bab 5 kita bakal bahas apa ya? Miss lupa juga. Mungkin silahkan dipelajari sebelum kelas dimulai untuk minggu depan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, so I would like to say thank you for your participation today. I hope that you guys understand about our material today. And yeah, this is the end of our meeting. Dan Miss tutup aja ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Oke, suka. Oke, thank you. Untuk feedbacknya, karena kelasnya udah berakhir, kita bisa langsung pamit undur diri untuk balik ke kantor dulu ya.